Hai guys, ketemu lagi di kelas Matematika Online MTS Unggulan Al-Jadid YouTube channel. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian masih semangat untuk mengikuti kelas online ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat part 1 ya. Pastikan kamu sudah menyiapkan buku catatan dan alat tulisnya. Oke, and now let's go move on to the materi. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ini ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Mereka memiliki bagian tersendiri. A dan B adalah sebuah koefisien. X kuadrat dan X ini adalah variabel. Sedangkan C di sini adalah konstanta. Ya. Siapa aja sih mereka kira-kira? Variabel. Variabel adalah peubah. Nilainya bisa berubah-ubah. Bentuknya alfabet dari A sampai Z, ya. Jadi variabel ini X kuadrat dan X. Koefisien. Koefisien yaitu faktor pengali dalam sebuah ekspresi. A adalah koefisien dari variabel X kuadrat ini ya. A adalah koefisien dari X kuadrat. B adalah koefisien dari variabel X. Ya, ini. Konstanta yaitu suatu nilai tetap. Dia berlawanan dengan variabel yang nilainya berubah-ubah. Kita langsung membentuk si bentuk umum ini, jadikan angka. Contohnya adalah yang pertama, nih ya, 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. A-nya di sini adalah 3. Ingat ya, A adalah koefisien dari variabel x kuadrat, ya A. Angkanya si X kuadrat ini 3. B adalah koefisien dari variabel X, yaitu 7. Ya, ingat ya bentuknya nih. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A-nya adalah 3, B-nya adalah 7, C-nya adalah 12. Mereka positif semua. Dan variabelnya adalah X kuadrat dan X. Kita pindah ke nomor yang kedua. Nomor 2, 4A kuadrat ditambah 10A kuadrat ditambah 3 sama dengan 0. A di sini atau koefisien adalah 4 ya, ingat. B di sini adalah koefisien dari A, yaitu adalah 10. C di sini adalah 3. Dan variabelnya kalau yang tadi adalah X kuadrat, yang ini adalah A kuadrat. Ingat, variabel bentuknya alfabet dari A sampai Z, jadi bisa A, bisa B, bisa C ya. Pokoknya variabel itu bentuknya huruf, bentuk alfabet. Sedangkan kalau koefisien ini tadi, koefisien A, koefisien B. Sampai sini paham? Lanjut ke yang ketiga, 8x kuadrat dikurang 5x dikurang 10 sama dengan 0. A-nya adalah 8. Ya, koefisien A adalah 8. Koefisien B adalah negatif 5. Kalian harus perhatikan tanda bacanya. Kalau di sini ada tanda negatif, jadi nilai B-nya adalah negatif 5. C-nya juga negatif 10 dan variabelnya adalah X kuadrat dan X. Lanjut ke contoh soal yang terakhir. Negatif setengah kuadrat, negatif setengah X kuadrat dikurang 9X ditambah 6 sama dengan 0. A di sini adalah negatif setengah, ya, koefisien A adalah negatif setengah. Koefisien B adalah negatif 9 dan C konstanta adalah 6. Sampai sini paham anak-anak? Jangan lupa kalian catat ya. Lanjut untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0.
Bu, ini kok nggak ada C-nya ya, nggak ada konstantanya? Iya, nanti kita akan bahas jika ada konstantanya. Kita ke bentuk yang sederhana dulu. Cara memfaktorkannya adalah AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0, yaitu kita mencari FPB-nya ya. Kuncinya adalah mencari FPB-nya. Di sini kita mengeluarkan X-nya. Jadi sisa AX dikali AX ditambah B sama dengan 0. Ini kalau X dikali ke dalam, hasilnya akan yang bagian atas. Percaya deh. X dikali AX, hasilnya adalah AX kuadrat. X dikali B, hasilnya BX ya. Contoh, carilah himpunan penyelesaian dari soal berikut ya. A, X kuadrat dikurang 4X sama dengan 0. FPB dari ini adalah X. Jadi X-nya kita keluarkan di luar. Jadi di dalam kurungnya adalah X dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 0. Jadi ini ada dua komponen ya. Ini X. Komponen yang kedua adalah X dikurang 4. Jadi X sama dengan 0 atau X dikurang 4 sama dengan 0. Dari mana sama dengan 0? Dari sini. Jadi X sama dengan 0 ya. Atau X dikurang 4 sama dengan 0. Jadi X1 nya adalah 0. Sedangkan X2 nya negatif 4 pindah ruas, jadi negatif pindah jadi positif. Jadi X2 nya adalah 4. Jadi HP atau himpunan penyelesaian adalah 0,4. Kita naik level ke soal berikutnya, yaitu 3X kuadrat ditambah 12X. FPB nya adalah 3X ya. Jadi 3X yang kita keluarkan, dan yang di dalam kurung adalah X ditambah 4. Karena kalau ini 3X dikalikan ini, hasilnya ini 3X komponen pertama, X tambah 4 komponen kedua. 3X sama dengan 0. X1 ini kan dikali 3X, 3 pindah jadi kali, pindah jadi dibagi 0 dibagi 3 sama dengan 0. X ditambah 4 sama dengan 0. Positif 4 pindah ruas jadi negatif. Jadi hasilnya adalah 0,4. Kalau kalian masih bingung, ayo kita kerjakan yang ini sama-sama. 6Y kuadrat ditambah 15Y. Kira-kira FPB dari 6 sama 5 berapa? Kalau 2 bisa nggak membagi 6? Bisa, 3. Tapi 2 tidak bisa membagi 15. Jadi hasilnya adalah FPB-nya adalah 3 ya. Y kuadrat dan Y, FPB-nya adalah Y. Sisanya 6 dibagi 3, 2. Y kuadrat dibagi Y ya. Ini kalau dikali 3Y dikurang 2 dikali 2Y, hasilnya ini. Ditambah 15 dibagi 3. Mohon maaf, 15 dibagi 3 berapa? 5. Y dibagi Y habis ya, jadi tinggal gini, sama dengan 0. Paham? Jadi ini ada dua komponen yang di luar tanda kurung, 3Y sama dengan 0. Dan komponen yang kedua yang di dalam kurung, 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Ini ataunya ya, lupa Butika. Y1 sama dengan 0, ini kan 3Y dikali kan, pindah jadi dibagi. Y1 sama dengan 0 atau 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Ini yang pindah ruas adalah 5, 2Y nya tetap ya. Positif 5 pindah jadi negatif 5. Y sama dengan negatif 5/2, ini kan dikali. Y sama dengan 5 dibagi 2 adalah negatif 2, 1/2. Jadi ini Y2 nya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, negatif 2, 1/2. Seperti ini ya. Jadi kalian sebelum mengeluarkan atau memfaktorkan, kalian cari dulu FPB nya dari koefisien ini sama ini ya.